Oke, guys, ketemu lagi dengan saya Supriyanto Romo di channel pertanian. Hari ini kita ketemu dengan salah satu petani yang sangat alternatif, guys, karena beliau berani overlap, berani out of the box, kalau istilah anak-anak keren sekarang, dengan tanaman lingkungannya yang tanaman keras merubah menjadi tanaman pisang, guys. Jadi tanaman pisang yang beliau tanam ini tanaman pisang klutuk. Kalau kita artikan ini pisang batu. Jadi kebetulan pisang itu kalau untuk dimakan pun banyak batunya. Namun demikian ada potensi lain karena pisang klutuk ini ternyata menghasilkan daun yang baik untuk kebutuhan pasar penganan sehari-hari. Nah, saya pikir kita langsung saja berkenalan dan ngobrol asik santai dengan Kang Heri. Mungkin nantinya Kang Heri juga mampu memberikan inspirasi bagi banyak petani-petani lainnya, guys. Oke, Kang Heri. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak ya. Nah, Kang Heri. Jadi Kang Heri mulai usaha ini bertani tanaman pohon pisang klutuk ini sudah berapa tahun, Kang Heri? Hampir 2 tahun lah Pak, saya semenjak menanam pisang daun klutuk ini. 2 tahun Pak Heri ya. Apa Kang Heri yang menjadi dasar inspirasi sehingga Bapak mau menanam tanaman pisang klutuk ini, Bang? Inspirasinya pertama dulu tanaman itu belum pohon pisang, masih pohon karet. Jadi setelah lama itu pohon karet itu saya tumbang, digantilah pohon pisang. Kenapa? Karena pohon karet ini Pak, saya lihat lah ada option tracknya. Terus kadang-kadang daun itu berguguran ya, getah nggak ada. Seperti saya pun ada masak tracknya, banyak pupuknya. Pupuknya banyak, kok nggak dipupuk pun tidak menghasilkan pohon sawit ini. Semua tanaman keras seperti itulah dia. Jadi saya lihat dari teman, saya sering keliling ke Medan, ke Binjai, mana-mana lah. Terus orang menanam pisang klutuk, kulihat loh, kok sampai di pajak pun kok tanamannya kok menjanjikan. Jadi setelah itu adalah teman memberitahu saya, udah Her, tanam aja pisang klutuk, aku yang ngambil nanti, jangan takut. Jadi setelah itu saya pelan-pelan nanam, setelah tumbang rambung tanam pisang klutuk dengan jarak 2x2 dan 2x2 atas selama 8 bulan sudah menghasilkan. Nah itulah Pak, dengan penghasilan itu, karena tanaman klutuk ini tanamannya nggak ada pasang surutnya, dia per 5 hari sekali tetap tumbuh satu pelepah daun. Tidak seperti tanaman keras lainnya, dia ada pasang tareknya. Daun pisang ini nggak ada pasang tareknya Pak. Kalau secara usia satu batang pohon pisang klutuk ini sampai berapa waktu dia, Kang Heri, yang bisa dipanen? Berapa waktu? Kalau saya kemarin tuh dari penanaman dari pohon kecil lah, pohon kecil segini sampai 7 bulan baru bisa menghasilkan dia. Setelah menghasilkan dia ada berapa waktu lagi sampai dia? 5 hari, per 5 hari. Bukan, maksud saya umur daripada pohon pisang ini mau berapa hari dia sampai dia tidak bisa dipanen lagi? Umurnya saya nggak tahu, tapi biasa kok setelah lepas keluar jantungnya, itu pohon pisang tuh udah mati. Pun jantungnya pun sangat enak. Kadang saya punya tanam tuh kan, jantungnya diminta semua orang, Pak minta daunnya ada. Itulah daunnya sangat empuk seperti pisang kepok lainnya. Artinya sama dengan pisang-pisang yang lain, kalau dia sudah tumbuh buah, itu sudah mati. Dia akan menua dan mati ya. Betul Pak. Oh gitu ya. Kang Heri, jadi kalau melihat lingkungan Kang Heri ini kan mulai semua ditanami oleh tanaman pohon pisang klutuk. Ada berapa hektar sekarang ini yang sedang Bapak kelola, Pak? 12 ranting. 12 ranting ya, anggaplah setengah hektar ya Kang Heri. Kalau dalam setengah hektar itu, Kang Heri, kalau tiap-tiap bulannya kira-kira sudah menghasilkan berapa itu, Kang Heri? Yang saya rasakan selama ini 3 jutaan, Pak. 3 juta sudah ya? Sudah dapat. Kang, jadi kan itu anakan itu rumpunan itu kan bisa banyak dia, Kang. Kalau untuk pola tanamnya itu berapa sih idealnya yang kita rawat untuk kita jadikan tanaman kita, Kang? Ideal dari penanaman itu? Dari rumpun itu, satu jumlah rumpun itu berapa dia? Apakah 5 pohon, apakah 10 pohon atau berapa pohon? Biasanya kalau saya dengan jarak
jarak 2 kali 2 itu bisa 5 pohon. Setelah ada anaknya dipindah-pindah lagi. Iya. Nah, itu masih kurang, kok bisa kalau ada ladang kosong saya tanam lagi biar makin lebar. Nah, iya Kang. Artinya dengan potensi yang ada, semakin luas lahannya, Kang Heri bisa menanam dan kemudian menghasilkan yang lebih banyak lagi. Iya. Oke. Kang, jadi kalau pasar hari ini Kang, dengan penghasilan 3 juta itu berapa sih sebenarnya pasar satu, apa ini hitungannya kalau kita jual? Satu lembar, satu kilo atau gimana? Satu pelepah di sini satu pelepah. Oh, satu pelepah. Iya. 1.000 perak satu pelepah. 1.000 ya Kang ya. Iya. Wah, ini prospek sekali, sobat. Jadi pohon pisang yang tumbuh terus menerus itu ternyata satu pelepahnya bisa Rp1.000. Ini sangat prospek sekali. Kang, kemudian kalau kita melihat situasi di sini kan Kang, tanaman sawit Kang, tanaman rambung Kang. Kira-kira Kang, kalau kita diperhadapkan dengan tanaman tersebut secara analisis usaha, 3 juta per bulan itu dengan sawit sekarang ini per hektarnya mana kalau piece to piece ya, kalau apple to apple? Apple to apple, karena pun saya punya pohon sawit juga sekitar ada 9 rantai. Ya saya rasa enak daun pisang, karena pisang sawit ini ya pupuknya opah orang kerja lagi manen. Ya. Kalau ini sendiri Kang, kalau Kang Heri ini merasakan ini lebih enak ya, enak di daun pisang. Kemudian perawatan, apakah tidak memakan biaya yang besar? Untuk pupuknya misalnya? Pupuknya kalau daun pisang ini biasa saya pupuknya per 2 bulan sekali itu dengan 12 cm itu cukup 10 kilo aja cukup. Wah, murah sekali Kang. Itu pupuknya pupuk jet aja, urea jadi satu aja. Iya. Artinya kita karena mengambil daunnya lebih kepada natriumnya ya Kang. Natriumnya. Kang, kemudian kalau untuk apa lagi ya yang ditanyakan ini? Apa guys kira-kira yang menjadi inspirasi? Pupuk sendiri ya kan Kang, kalau pupuk kita ambil dari, kan kita banyak memanfaatkan limbah, misalnya di lingkungan Kakang ini kan banyak limbah peternak ya kan, ataupun kompos ya kan. Kira-kira Kang udah pernah dicoba kan belum Kang? Belum pernah dicoba, tapi kalau di sini banyak orang pada ternak lembu, banyak tek lembu. Ya tek lembu ini kan bawanya, karena dari jarak saya ladang 12 cm itu sekitar 800 meter lah dari jarak, jadi malesnya tuh males bawa ya, jadi bagus beli pupuk 10 kilo udah mau diringkas saja. Iya. Diringkas. Iya. Aduh, Kang, ini lagi Kang. Kalau kita merawatnya ini mana lebih mudah? Tanaman karena Kakang kan punya pengalaman ya. Iya. Ada di sawit, ada di karet, dan ada di pisang. Mana lebih mudah perawatannya Kang? Perawatan lebih mudah ya pohon pisang. Pisang juga Kang? Pisang juga. Aduh guys, ternyata masih pisang juga guys. Satu lagi Kang, hama. Jadi kalau kita mengenal banyak hama, misalnya pohon karet itu apa, misalnya sawit itu apa. Kalau untuk pohon pisang ini sendiri bagaimana Kang? Pohon pisang sendiri kok ladang biasa namanya itu monyet lah. Monyet atau apa itu Bang? Atau ketek sama juga. Jangan mengharap ke saya Kang, ketek Kang. Keceret aja Kang. Iya. Jadi apa yang dirusak oleh monyet ini Bang? Dia tuh anaknya yang kecil-kecil tuh sama dia dikoyak, dimakan pupusnya ya. Kalau untuk sampai sekarang ini Kang, yang terjadi dengan lahan Akang ini gimana? Alhamdulillah termasuk yang jarang sih, dia maunya per 3 bulan sekali baru dia masuk. Oh gitu ya. Beda sih teman-teman saya yang di daerah pinggiran sungai itu banyak keteknya katanya. Ada nggak Kang perlakuan khusus untuk menangani hama monyet ini Kang? Karena kan monyet ini semakin diusir, semakin katanya semakin datang dia Kang. Kalau saya ini iya dan iya, dan percaya nggak percaya. Di ladang saya itu saya tanami pisang kepo, ada hanya sebagian, sama pisang Banten. Situ di ladang tuh ada sih monyet tunggal di 1 ekor. Ya, saya mengatakan sama dia, ya namanya ya. Saya bilang nih, saya nanam pisang ini, pisang kepo atau pisang Banten ini, buahnya kau makan, jangan ganggu pisang. Alhamdulillah sampai sekarang ya
pisang kepok aja sama Banten, pisang saya nggak diganggu. Itu iya, ya, iya. percaya nggak percaya lah pokoknya itu yang saya lakukan itu ya. Ternyata ada triknya juga sobat. Jadi memelihara pohon pisang kluthuk ini juga harus diberikan juga pisang yang lain sehingga monyet itu tidak mengganggu, gitu kan. Ada triknya. Nah, apa sih Kang ya perbedaan daun pisang kluthuk ini dibandingkan dengan pisang kepok misalnya kalau untuk kita buatkan penganan ya? Kalau panganan, saya pun di tanaman pisang itu ada pisang kluthuk, ada pisang kepok dan pisang Banten. Kalau pisang kepok ini dia daunnya gimana gitu? Daunnya memang lebar, tapi dia untuk dari pertama nanam sampai buah tuh sampai 2 tahun, hampir setahun setengah lah itu. Pohonnya gitu. pun semak. Kalau pisang kluthuk ini nggak semak, dia semakin besar diambil daunnya, jadi tempatnya pun bersih dia. Pisang kepok ini ya semak lah pisang kepok. Kalau untuk lenturnya misalnya Kang, teksturnya gitu, atau sama saja atau gimana? Lenturnya lebih lentur pisang kluthuk ini karena pisang kluthuk ini kita ambil, kita gede kayak pisau langsung bisa dilipat. Kalau pisang kepok ini enggak, pisang kepok jemur dulu ya. Kembang ini harus jemur dulu. Ya, jemur sebentar sekitar 2 menit, 5 menit lah. Gitu kan. Baru kita lipat. Kalau pisang kepok ini lainnya koyak-koyak daunnya ini enggak mau koyak daunnya lemas. Ya. Lebih lentur, lebih elastis ya Kang ya. Dia langsung kita ambil daunnya langsung kita lipat masih bisa. Guys, sobat, jadi ini kan sangat-sangat inspiratif. Sebenarnya ini banyak di tempat lain, tetapi bagaimana Kang Heri ini merubah mindset orang dengan tanaman keras, ya seperti tanaman sawit dan karet, merubah menjadi tanaman pisang. Tentunya ini adalah langkah berani, ya. Dan ini ya pantas untuk kita jadikan salah satu langkah alternatif, Kang. Jadi apa sih kira-kira pesan-pesan Akang terhadap petani lain atau generasi muda gitu yang mungkin di mindsetnya hari ini kan ya sawit gitu kan, sehingga kira-kira keberhasilan Akang ini bisa ditularkan ke tempat kawan-kawan yang lain, Kang? Kalau saya ngasih tahu pada teman-teman semua, memang kalau kita nanam sawit bagus lebar kan, tapi kok tanaman cuma 3 ranting 4 ranting itu ya sangat sayang lah. Bagus dengan tanaman dengan lahan yang sedikit hanya 5 ranting 6 ranting, bagus nanam ya daun pisang. Kalau dia mau nanam terong ya terong, nanam apa lah pokoknya segala jenis untuk yang lebih produktif ya Kang. Yang lebih produktif ya tanam pisang ini lah. Iya. Pisang dia tanam pisang ini dia nggak ada apanya, nggak ada komusnya, pisang lainnya. Kalau pisang barangan, pisang kepok, pisang apa aja itu mau apa komus. Semenjak saya tanamin dia komus nggak mau, banjir pun tahan ya, banjir kemarin tuh sampai semeter ya tahan, cuman nggak ada matinya pun pisang kluthuk ini, lainnya mati pun pisang lainnya. Bisa komus ya. Sobat, nantinya tentunya kita akan memberikan jawaban atas pertanyaan sobat yang lainnya, karena juga ini kita berharap Kang Heri bersedia nanti Kang di kolom-kolom komentar. Ada nanti pertanyaan-pertanyaan bisa menjelaskan ya, terutama mengenai pasar. Mungkin kalau hari ini masih pasar tradisional ya Kang. Di sini banyak, contohnya di Tanjung Slamet khususnya di sini banyak orang pedagang kue, pedagang buat lontong, pedagang tuh yang sering ke Medan untuk bungkus tape. Di sini mayoritas ya sampai berkurang lah itu maksudnya. Ya. Pokoknya banyak yang terjadi kekurangan bahan. Kalau untuk sempat nggak ditawari pasar ke ekspor misalnya gitu? Belum pernah orang di sini aja sampai kurang barang kok diekspor. Artinya mungkin barangkali ke depannya kalau ada nanti orang yang berinvest dengan pohon pisang ini, sangat mungkin bisa terjadi juga permintaan luar ya kan gitu kan. Ya mungkin ya Kang Heri siap-siap lah jadi mentornya nanti kan. Siap insyaallah. Iya. Oke, sobat, barangkali cukup dulu sebagai pengantar sekaligus sebagai pembuka alam inspirasi kita. Mudah-mudahan dengan video singkat ini dapat membantu para petani Kang Heri, ya kan? Dan
terutama terkadang ini pensiunan yang buntu dia dalam mau bertanam apa, mau berbuat apa. Nah, tapi kalau sudah ada tanaman daun pisangnya, dia tinggal duduk cantik, duduk manis, bisa menikmati hari tuanya. Kira-kira gitu, Kang Heri? Ya, kan. Jadi terima kasih Kang Heri atas informasinya, dan saya doakan semoga Kang Heri tambah sukses, tambah maju. Oke, Kang Heri, terima kasih. Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.